Hai semua, di sini saya Amelia Reba dan teman saya Kristia Gata akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran. Apa itu komponen-komponen pembelajaran? Mari kita simak pengertian dari komponen pembelajaran. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar. Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponennya sebagai berikut. Ada tujuan, materi atau bahan ajar, metode atau strategi, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu hierarki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua, tujuan institusional atau lembaga. Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional ini sifatnya lebih konkret. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pengajaran setiap bidang studi. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional. Dengan kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Yang keempat, tujuan instruksional atau pembelajaran. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum adalah sifat tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di dalam GBPP. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikkan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Selanjutnya, komponen pembelajaran yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dipilah menjadi 3 unsur utama, yaitu logika, etika, dan estetika. Sedangkan bila memilahnya berdasarkan taksonomi Bloom, bahan pembelajaran itu berupa kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor keterampilan. Bila dirinci lebih lanjut, isi kurikulum atau bahan pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu ada fakta, konsep atau teori, prinsip, proses, nilai, serta keterampilan.
Yang pertama ada fakta. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami atau yang telah dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan tentang sesuatu hal. Yang kedua, konsep atau teori adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian umum, suatu set atau sistem pernyataan yang menjelaskan serangkaian fakta, di mana pernyataan tersebut harus memadukan dan meramalkan. Yang ketiga, prinsip. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Yang keempat, proses. Proses adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Yang kelima, nilai. Nilai adalah suatu pola, ukuran normal, atau suatu tipe atau model yang berkaitan dengan pengetahuan atas kebenaran yang bersifat umum. Yang keenam, keterampilan. Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu baik dalam pengertian fisik maupun mental. Selanjutnya, komponen pembelajaran yang ketiga ada strategi pembelajaran. Apa sih itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan instruktur dan peserta pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Kemp, tahun 1995. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Maka Anda harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih strategi yang tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, faktor tujuan. Tujuan pengajaran menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki siswa setelah proses belajar mengajar dilaksanakan. Seperti kita ketahui, tingkah laku yang harus dimiliki siswa dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Metode atau teknik yang digunakan untuk tujuan yang menyangkut pengetahuan akan berbeda dengan metode dan teknik untuk tujuan yang menyangkut keterampilan atau sikap. Sebagai contoh, tujuan untuk aspek pengetahuan, siswa dapat menjelaskan konsep kebersihan. Tujuan untuk aspek keterampilan, siswa dapat membersihkan ruangan kelas. Tujuan untuk aspek sikap, siswa menghargai kebersihan. Yang kedua, faktor materi. Secara teoritis, di dalam ilmu atau mata pelajaran terdapat beberapa sifat materi, yaitu fakta, konsep, prinsip, masalah, prosedur, dan sikap. Mengajarkan materi-materi tersebut berbeda satu dari yang lain tergantung kepada sifatnya. Yang pertama, mengajarkan fakta, kedua, mengajarkan konsep, tiga, mengajarkan prinsip, 4, mengajarkan pemecahan masalah, mengajarkan keterampilan motorik, mengajarkan sikap. Faktor selanjutnya yaitu faktor siswa. Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses belajar mengajar, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Itulah sebabnya sangat tidak bijaksana bila proses belajar mengajar tidak didasarkan kepada faktor siswa itu sendiri. Selanjutnya ada faktor fasilitas. Faktor fasilitas turut menentukan proses dan hasil belajar. Bila kita merencanakan atau menggunakan metode demonstrasi di dalam mengajar suatu keterampilan tertentu kepada siswa dengan menggunakan alat-alat pelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, faktor waktu. Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu yang menyangkut jumlah waktu dan kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu ialah berupa berapa puluh menit atau berapa jam pelajaran waktu yang tersedia untuk proses belajar mengajar itu. Sedangkan yang menyangkut kondisi waktu ialah kapan atau pukul berapa pelajaran itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, faktor guru. Faktor guru adalah salah satu faktor penentu. Pertimbangan semua faktor di atas akan sangat bergantung kepada kreativitas guru. Dedikasi dan kemampuan gurulah yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode tersebut antara lain, yang pertama,
Metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajarkan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik menjawab. Atau sebaliknya, peserta didik bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan peserta didik itu. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan atau menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau di mana guru dan peserta didik bersama-sama mengerjakan latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi. Media pembelajaran. Media memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batas ini masih cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, yaitu media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik. Sebagai contoh, media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan peta. Model seperti globe bumi dan miniatur, dan media realitas alam sekitar. Yang kedua, yaitu media audio, yaitu jenis media pembelajaran yang hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterima adalah berupa pesan verbal, seperti bahasa lisan dan pesan nonverbal, dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, dan bunyi tiruan. Yang ketiga ada media audiovisual. Adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran, sebagai contoh film, program TV, dan video. Terdapat fungsi media pembelajaran yang pertama, untuk menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan objek atau situasi tertentu. Yang ketiga, untuk kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, untuk menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Yang kelima, untuk memperbesar dan memperjelas objek yang terlalu kecil. Yang keenam, untuk mempercepat atau memperlambat suatu proses pergerakan. Evaluasi pembelajaran. Menurut Greenwood mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data
untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, Hopkins dan Antens mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran yang pertama, unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding. Yang ketiga, keputusan. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran yang kedua, ada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada validitas, yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas, yaitu menunjukkan gambaran hasil yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Yang ketiga, objektivitas, yaitu hasil penilaian yang mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak terpengaruh oleh unsur objektivitas penilaian. Yang keempat, ada representatif, yaitu adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diujikan. Yang kelima, ada fairness, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan, dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Yang keenam, ada praktis, yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah, dan ditafsirkan. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Yang kelima, untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Fungsi evaluasi. Yang pertama ada fungsi formatif. Evaluasi dapat diberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologi, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Sekian penjelasan dari kami. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.